Dan berikutnya kami persilakan Pak Kristomi ya. Pak Kristomi yang akan dijawab nanti oleh Ustadz Kasif Her. Silakan Pak Kristomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristomi, saya jamaah dari Masjid At-Taqwa Angasapuri. Tadi disampaikan atau di pertanyaan sebelum-sebelumnya ini adalah terkait dengan apa pilihan yang harus kita sampaikan. Di sini saya ingin mempertanyakan terkait dengan zaman sekarang itu zaman era digitalisasi dan semua juga sudah bisa disiarkan ke segala media yang ada. Nah, di sini yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana pola asuh kepada anak kita yang pada saat ini banyak sekali yang bisa kita tonton atau kita lihat di media-media atau di berbagai macam media sosial, di mana aspek materi itu sangat ditonjolkan. Nah, ini kan sangat berpengaruh sekali dengan pola asuh pada anak kita. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara mengasuh anak kita terkait dengan aspek tersebut. Terima kasih, Ustaz. Pola asuh terhadap anak agar nanti ketika berumah tangga tidak sedikit-sedikit cerai, begitu ya Pak Kristomi mungkin ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kristomi. Silakan Ustadz Ustadz Kasif yang akan menjawabnya. Silakan. Wah, udah lupa nih. Ya, Ustadz Sofyan, Bapak yang menanya tadi luar biasa, Pak. Anak dari usia 0 sampai 7, Pak, didiklah anak kita bagaikan raja. Ini perkataannya Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu. Artinya di situ jangan ada perintah, larangan, memukul, kasar, keras ya. 7 sampai 14 tahun jadikan anak kita sebagai teman, sahabat, teman kita diskusi ya. 7 sampai 14 jadikan anak kita khadim, pelayan. Ya, 14 seterusnya baru jadikan dia kawan, sahabat. Jadi yang ingin saya tekankan di sini jangan sampai kita salah pola asuh dalam pendidikan anak. Saya juga kadang-kadang miris melihat satu budaya ya di negeri kita yang menurut saya budaya ini kurang pas, yaitu memberikan uang THR ketika Lebaran. Dan budaya ini bukan hanya di Indonesia, budaya ini berlaku di Saudi Arabia, namanya idiyah. Ya, ngasih duit itu pas Lebaran itu idiyah. Nah, apa yang terjadi ketika uang itu diberikan kepada anak? Coba saya mau nanya sama ibu, ada nggak perubahan sikap sama anak kita ketika dia megang duit banyak? Ada nggak? Keras kepala, terus mamahnya megang duitnya, terus duitnya kepake, marah. Itulah investasi bodong yang sesungguhnya. Sini duitnya mama pegang, nanti double dapatnya gitu. Apa yang terjadi, Pak, ketika kita mengenalkan uang di usia anak yang belum seharusnya, dia menjadi keras kepala, malah kasar, keras. Ketika kita misalkan ngancem, kamu kalau nggak sholat mama nggak kasih uang jajan, apa ngomongnya? Uang saya juga banyak kok. Betul. Subhanallah, dampak jahat materialistik, hedonisme di dalam pikiran anak kita yang belum pas untuk megang uang, sehingga gedenya, besarnya nanti dewasanya dia akan menjadi pembangkang. Maka nasihat buat diri saya, seorang anak jangan dikenalkan uang di usia 0 sampai 14 tahun. Ajarkan anak kita bahwa untuk mendapatkan uang itu perlu kerja keras. Ajarkan kalau perlu dari kecil kita didik dia untuk punya jiwa entrepreneur. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah entrepreneur sejati. Dia bukan seorang PNS, nak. Dia bukan seorang pegawai pabrik, nak. Dia bukan seorang karyawan, nak. Nabimu adalah seorang entrepreneur. Bahkan Nabi SAW berkata, nah mungkin hadis ini dhaif tapi maknanya bagus. 10 dari pintu rizki, 9-nya adalah berdagang. Jadi hemat saya yang harus kita tanamkan kejiwaan kita sehingga ketika besar dia jadi seorang bisnismen. Setuju apa enggak nih? Kalau enggak setuju saya pulang. Ya begitu Ustadz Sofyan.
Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her. Mungkin ini juga pesan sekaligus nasihat buat kita semua ketika kita mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kita harus berhijrah dari untuk kita mandiri dalam berwirausaha begitu ya. Nah, pemirsa di segmen berikut, segmen nasihat Ustadz, kami akan bacakan kepada para jamaah pemirsa yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami di segmen nasihat Ustadz. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.